Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam program 12 GPDI Mahanaim. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan renungan Tuhan, firman-Mu, biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi seluruh Tuhan Yesus audiens yang mendengarkan Tuhan, Engkau yang mengurapi agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan yang mendengarkan dapat mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan membawakan renungan tentang sikap yang benar dalam menghadapi kondisi yang sukar. Sikap yang benar dalam kondisi yang sukar. Ayat yang akan saya angkat pada saat ini adalah Mazmur 60 ayat 13-14. Saya akan membacakannya. Mazmur 60 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Nah, Mazmur pasal 60 yang diberikan judul doa memohon kemenangan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini dilatar belakangi oleh kondisi sukar yang dihadapi oleh Daud saat berperang melawan Bani Amon yang melibatkan Aram Mesopotamia, Aram Soba, dan Aram Maaka. Nah, kita melihat lebih jauh lagi latar belakang dari Mazmur 60 terdapat dalam 1 Tawarik pasal 19, di mana Daud menghadapi peperangan yang cukup melelahkan. Bahkan Yoab, seorang panglima perang dari Daud, sempat merasa terancam dalam situasi perang saat itu. Jadi inilah alasan mengapa Daud menulis Mazmur 60 ini. Karena kesukaran yang Daud alami dalam kehidupannya pada saat itu. Ada peperangan yang melelahkan yang dia hadapi. Nah, kita melihat kondisi yang Daud hadapi pada saat itu seperti apa sih? Kita melihat bersama-sama. Yang pertama, kondisi yang Daud hadapi pada saat itu adalah niat baik Daud dibalas dengan penghinaan oleh Bani Amon. Daud berniat untuk memberikan pesan turut berduka cita kepada Hanun bin Nahas atas meninggalnya raja terdahulu, yaitu ayah dari Raja Hanun. Tetapi karena saran yang tidak benar, saran yang salah dari pemuka-pemuka Bani Amon, sehingga Raja Hanun justru mengambil tindakan yang keliru. Hanun mengambil tindakan yang memberikan penghinaan pada pegawai-pegawai Daud dengan cara mencukur dan menggunting baju dari pegawai-pegawai Daud. Itu menandakan seorang budak rendahan yang tidak memiliki tuan. Jadi di bangsa Yahudi ada suatu adat istiadat di mana orang-orang yang dicukur janggutnya, dicukur kumisnya seperti itu menandakan bahwa mereka itu adalah orang-orang rendahan ya. Budak-budak rendahan yang tidak memiliki tuan. Nah, secara tidak langsung karena ini diperlakukan kepada pegawai-pegawai Daud, maka ini pun ditujukan kepada Daud untuk menghina Daud sebagai tuan mereka. Dalam kondisi ini Daud terhina padahal Daud tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Bani Amon. Nah, yang kedua, Daud dimusuhi dan diperhadapkan dengan situasi perang di mana Bani Amon, Aram Mesopotamia, Aram Maaka, dan Aram Zoba bersatu melawan Daud. Kita melihat di sini bahwa Daud tidak memiliki kesiapan dalam berperang.
karena Daud tidak memiliki niat sedikit pun untuk berperang dengan Bani Amon. Tidak ada pasukan yang disiapkan untuk berperang dengan Bani Amon. Tetapi ternyata Bani Amon telah mempersiapkan pasukan yang begitu banyak, ya. Dan bukan cuma dari Bani Amon saja, tetapi dari Aram Mesopotamia, Aram Maaka, dan Aram Soba bersatu melawan Daud. Dan keadaan ini tentu saja menjadi keadaan yang sukar bagi Daud pada saat itu, ya, karena Daud tidak memiliki persiapan untuk peperangan. Lalu kondisi yang ketiga adalah Yoab dan Abisai yang tidak maksimal karena baru saja pulang dari peperangan dengan orang Edom di Lembah Asin. Nah, kita melihat di sini Yoab adalah panglima perang Daud, dan pada saat Daud diperhadapkan dengan perang melawan Bani Amon, di situ kita melihat bahwa Yoab ini baru saja kembali dari peperangan juga melawan orang Edom di Lembah Asin, seperti itu, ya. Jadi seseorang yang baru pulang dari peperangan pasti merasa kelelahan, pasti merasa capek, seperti itu. Jadi pada saat mereka mau melawan orang Aram, mau melawan Bani Amon ini, mereka tidak dalam kondisi yang maksimal untuk berperang. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 19 ayat yang ke-10. Di sana, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Kita melihat di sini bahwa Yoab merasa terancam dengan keadaan perang pada saat itu, ya, keadaan perang yang begitu melelahkan, ya. Lalu yang keempat, dalam keadaan perang yang melelahkan itu belum selesai penuh yang diatasi Yoab oleh Abisai. Lalu ada serangan susulan lagi. Serangan susulan dari seberang sungai Efrat di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadeser. Dan dengan terpaksa Daud harus maju berperang dengan oleh serangan-serangan susulan ini. Kenapa? Karena Yoab dan Abisai sementara berperang melawan tentara Aram, ya, Bani Amon. Jadi tidak ada option lain, tidak ada pilihan lain selain Daud maju untuk menghadapi serangan susulan ini. Kita melihat bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sangat sukar bagi Daud pada saat itu. Daud tidak memiliki sekutu, Daud tidak memiliki kesiapan untuk berperang, tapi dia harus melawan Bani Amon. Nah, kita melihat sikap Daud dalam kondisi sukar. Ini yang paling penting, ya, sikap yang benar dalam kondisi sukar. Sikap Daud dalam kondisi yang sukar kita melihat dalam Mazmur 60 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, "Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia." Dalam ayat ini Daud datang meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat sikap Daud dalam kondisi yang sukar, yang pertama adalah Daud datang meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ya, Mazmur 121 ayat yang kedua berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ibrani 13 ayat 6 berkata, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku." Nah, itu sebabnya dalam Ibrani 4 ayat ke-16, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Mari kita dalam masa sukar kita, dalam kondisi sukar kita, datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Sebab satu-satunya tempat pertolongan, satu-satunya sumber pertolongan yang dapat menolong kita di masa sukar hanyalah Tuhan. Seperti Daud yang dalam masa sukarnya dia datang dan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan.
Lalu yang kedua, apa yang Daud lakukan? Apa sikap Daud dalam menghadapi kondisi yang sukar dalam kehidupannya? Yang kedua adalah Mazmur 60 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Daud percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Allah yang gagah perkasa. Itu sebabnya dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan yang ia yakini adalah Allah yang gagah perkasa. Lalu kita melihat hasilnya apa? Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 Mazmur 60, Allah menjawab seruan Daud dengan janji yang berisi berkat. Lalu di dalam ayat yang ke-14, 1 Tawarik 19 ayat yang ke-14, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yoab dan Abisai dalam berperang melawan musuh. Dan di dalam 1 Tawarik 19 ayat yang ke-18, Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa kondisi sukar yang sedang kita hadapi sekarang? Apa kondisi sukar yang sedang kita hadapi sekarang? Dan sudahkah kita menghadapi kondisi sukar dalam hidup kita dengan sikap yang benar? Menjadi kesimpulan pada saat ini dari renungan ini adalah bersikaplah seperti Daud yang walaupun menghadapi situasi yang sulit dan terlihat sangat sukar sehingga semua dalam hidup ini terasa berat dan menakutkan, tetapi Daud tetap menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memberikan pertolongan dan satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya untuk melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Puji Tuhan, renungan singkat kita sampai di sini. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua, dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur buat renungan-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki sikap yang benar dalam menghadapi kondisi yang sukar Bapa. Kami tahu Tuhan sekarang bahwa kami harus meminta pertolongan hanya kepadamu dan percaya sungguh kepadamu Tuhan dalam kondisi sukar Tuhan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, kekuatan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.